Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah pengajian, ibu-ibu yang kami hormati, malam ini kita ngajinya online ya, karena ini malam minggu ya. Kita bahas surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Artinya, dan tidaklah Allah menurunkan azab, menurunkan siksa, wa anta fihim, sedangkan kamu wahai Nabi Muhammad berada di antara mereka. Wa ma kana Allah mu'adzibahum, dan Allah tidak akan mengadab mereka. Wa hum yastaghfirun, sedangkan mereka itu yastaghfirun, memohon ampun, baca istighfar. Jamaah yang kami hormati, ayat tersebut menanggapi waktu zaman Kanjeng Nabi itu orang-orang kafir Quraisy yang dipelopori oleh Abu Jahal itu pernah menantang kepada Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi itu ditantang ya, tantangannya, kalau memang saya ini kata Abu Jahal, orang-orang kafir yang salah, maka silahkan turunkan hujan batu dari langit. Wis pokoknya turunkan azab dari langit kalau saya ini orang jelek, orang yang salah. Lalu ada wahyu turun seperti itu, Allah tidak akan memberi azab menyiksa di suatu desa atau kaum. Wa anta fihim, sedangkan kamu hei Nabi Muhammad masih berada di antara kaummu, masih di tengah-tengah orang kafir dan orang Islam. Kenapa? Karena nantinya semua akan kena, baik itu orang kafir atau orang muslim. Semua akan terkena imbasnya, meskipun tidak menerima siksa, namun imbas bias dari siksaan itu pasti ada. Misalnya bapaknya beriman, anaknya tidak, anaknya kena. Nanti seandainya anak itu jadi tulang punggung keluarga, akhirnya toh ya tidak bisa memberi nafkah keluarga. Bapaknya kafir, anak-anaknya masih kecil-kecil, akhirnya kalau bapaknya mati, keluarganya terlantar. Padahal mungkin istrinya itu sudah ada iman, sudah ada condong kepada Nabi, barangkali anak-anaknya pun nanti besar jadi orang Islam. Nah ini ya, akhirnya Allah tidak akan menyiksa satu kaum. Nabi masih ada di situ bersama pengikutnya, sedangkan pengaruh dakwah Nabi itu belum selesai. Toh nanti akhirnya dari orang-orang kafir pun banyak yang masuk Islam. Kemudian ayat berikutnya, wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak akan menyiksa satu kaum, wahum yastaghfirun, sedangkan kaum tersebut berangsur-angsur memohon ampunan, minta ampun. Ya, buktinya
zaman Nabi itu sudah ada haji zaman jahiliyah. Ya pokoknya mubeng Ka'bah itu mereka itu mengucapkan Allah, ya Allah ampunilah kami, ya Allah ampunilah kami. Meskipun hajinya belum dilaksanakan secara syariat Islam, namun mereka sudah banyak yang minta ampun. Jadi dua sebab Allah pada waktu itu tidak menurunkan azab karena di situ ada Kanjeng Nabi dan pengaruh dakwah Nabi itu masih berjalan. Yang kedua, masyarakat sekitar situ bercampur antara orang musyrik, orang kafir, dan orang iman. Sedangkan orang-orang yang beriman itu mereka minta ampun. Dan nyatanya banyak juga orang-orang kafir yang masuk Islam. Nah, barangkali ya, seperti di Indonesia ini kan campur-campur. Kecuali yang Islam keluar dari di Indonesia, tinggal hanya orang yang kafir, mungkin azab. Ya, azab itu bukan berarti azab seperti akhirat, enggak. Azab itu nanti di akhirat. Nah, ini mungkin cuma siksaan. Ya, jadi kalau suatu kota, suatu daerah berbuat dolim, mayoritas dolim, itu Allah bukan mengadab tapi menurunkan bencana. Ya, akhirnya toh yang kena tidak hanya yang kafir, yang Islam juga kena. Namun jika daerah itu dolimnya dengan taatnya itu banyak taatnya, insya Allah daerah itu insya Allah aman. Ya, aman. Nah, dosa apa yang bisa mendatangkan bencana? Banyak sekali. Mungkin sekarang perzinahan, merajalela, tidak ada rasa malu dan sungkan, bahkan mungkin diperlihatkan, dipertontonkan. Kemudian dosa tidak bersyukur, ya, saling drengki, saling iri. Ini pun Allah pun akan menurunkan siksa, mungkin bukan bencana massal, namun mungkin perorangan. Bisa saja seorang yang kurang bersyukur atau sering mengakui nikmat Allah, ibadahnya kurang beres, itu siksanya, tegurannya Allah paling-paling orang tersebut misalnya tidak bisa merasakan nikmat, mungkin ya, untuk kenikmatan sidik engko terus jelok untuk masalah sak pirang-pirang ora kurup. Ya, bisa dapat uang banyak namun resah, gelisah, bingung. Ada orang kaya kelihatannya enak namun ternyata banyak masalah. Banyak orang yang kaya namun tidak bisa merasakan nikmat. Ono wong sugih tapi bunuh diri padahal cukup. Banyak orang kaya tidak merasakan nikmat, malah lari mencari kenikmatan sing ora-ora yang membahayakan. Contoh, sebetulnya enak kumpul-kumpul ibadah ngaji, namun tidak bisa dirasakan nikmatnya, malah keluar cari dugem sobo ning ngene kafe-kafe, ya, mengkonsumsi minuman berbahaya, makanan berbahaya, malah golek masalah. Nah, kadang-kadang orang yang tidak tersangkut kejahatan dikatut ke polisi, bergopo kumpulan karo ora genah. Itu satu contoh kecil, banyak lagi. Hukuman teguran sifatnya pribadi karena orang tersebut berbuat salah, berbuat maksiat. Nah, ini ya mudah-mudahan ngajinya malam ini seperti itu. Jadi kalau ingin azab atau bencana yang minimal di keluarga kita atau di daerah kita tidak turun,
perbanyaklah istighfar ya. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum, Allah tidak memberi adab atau bencana, wahum yastaghfirun, sedangkan mereka memperbanyak ampunan, minta ampun banyak-banyak. Nah, sebagai pengganti Kanjeng Nabi yang sudah tidak ada di antara kita. Kalau dulu ada Nabi, Allah tidak mengadab. Sekarang Nabi nggak ada, istighfar. Istighfar minimal. Kalaupun Indonesia masih banyak bencana, minimal di keluarga kita dan kampung kita luput dari bala yang akan mengganggu ibadah kita dan ekonomi. Yang mudah-mudahan kita selamat semuanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.